Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sore, yaitu kira-kira pukul 3, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung orang lain. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah, orang lumpuh ini meminta sedekah kepada mereka. Tuhan, kasihanilah aku. Berilah aku sedekah, Tuhan. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hore, aku sudah sembuh. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Haleluya. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka semua heran dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Murid-murid Tuhan Yesus bersaksi dengan berani, dan Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Banyak kesembuhan dan mujizat terjadi karena karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus taat sama ibunya, namanya Ibu Maria. Ceritanya diambil dari Yohanes 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada suatu hari ada pesta pernikahan di sebuah kota yang bernama Kana. Tuhan Yesus dan Ibu Maria serta murid-muridnya juga diundang dalam perjamuan itu. Banyak tamu-tamu yang berdatangan. Mereka bersukaria di pesta yang penuh dengan makanan dan minuman itu. Tetapi tiba-tiba terjadi keributan di dapur. Ternyata para pelayan lagi kebingungan karena mereka kehabisan minuman anggurnya. Hal ini membuat malu kalau sampai diketahui oleh para tamu. Pada waktu itu, Maria Ibu Yesus melihat kejadian itu dan segera memanggil Yesus dengan tujuan supaya Yesus menolong mereka. Maria Ibu Yesus segera memanggil para pelayan-pelayan dan berkata kepada mereka supaya menuruti semua perkataan Yesus. Di situ ada 6 tempayan kosong dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu untuk mengisinya dengan air biasa hingga penuh. Para pelayan yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, segera melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka mengisi ke-6 tempayan itu penuh dengan air. Setelah penuh, Tuhan Yesus menyuruh memberikan air itu kepada pemimpin pesta. Para pelayan itu menurut saja dan mengambil air dari dalam tempayan yang baru saja mereka isi. Kemudian membawanya kepada pemimpin pesta. Pada waktu pemimpin pesta merasakan air yang diberikan oleh pelayan, ia sangat terkejut dan memanggil pengantin laki-laki karena dia merasa meminum air anggur yang enak sekali. Pemimpin pesta dan mempelai laki-laki tidak tahu dari mana asal anggur enak itu. Tetapi pelayan yang membawa anggur tahu. Dan akhirnya pesta dapat berjalan kembali dengan baik.
Itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur yang enak. Ibu Yesus meminta Tuhan untuk menolong para pelayan yang sedang kebingungan, yang kehabisan minuman anggur. Dan Tuhan Yesus taat loh, dia mau menolong orang-orang itu. Ada seorang perempuan yang dia tidak tahan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekelilingnya. Kita dengar yuk. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea dan melewati Samaria. Hari kira-kira pukul 12 siang. Tuhan Yesus begitu haus dan juga lapar. Sedangkan murid-muridnya sedang berada di kota untuk membeli makanan. Yesus sangat letih dalam perjalanan. Yesus memutuskan untuk duduk di sekitar sumur tersebut untuk beristirahat. Yesus tidak mempunyai timba untuk mengambil air yang dingin dan segar dari sumur tersebut. Dan dia berharap ada seseorang yang akan memberikannya air untuk diminum. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan untuk menimba air dari sumur tersebut. Yesus melihat perempuan tersebut dan dia tahu bahwa dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Yesus juga tahu bahwa orang-orang Samaria tidak menyukai orang Yahudi dan orang Yahudi pun tidak menyukai orang Samaria. Yesus adalah orang Yahudi, tapi dia mengasihi orang-orang Samaria. Bahkan dia mengasihi semua orang di dunia ini. Kemudian Yesus mulai berbicara kepada perempuan Samaria tersebut. Dan Yesus berkata, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu sangat terkejut karena Yesus orang Yahudi mau berbicara kepadanya yang adalah orang Samaria. Kemudian Yesus berbicara dengan ramah dengan perempuan Samaria tersebut. Perempuan Samaria itu begitu tertarik mendengarkan cerita Yesus sampai dia lupa memberi minum kepada Yesus. Yesus tahu bahwa perempuan itu sedang memiliki banyak masalah. Dia juga tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukai keberadaannya. Tapi hal itu tidak menjadi masalah buat Yesus karena dia mengasihi semua orang. Walaupun saat itu Yesus begitu lelah, tapi dia melihat bahwa perempuan itu perlu mengetahui tentang kasih Tuhan. Yesus ingin membantu perempuan itu lebih daripada air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Ketika mereka berbincang-bincang, perempuan itu memberitahukan kepada Yesus bahwa dia tahu Tuhan akan datang mengirimkan juru selamat yang akan membantu mereka untuk mengerti tentang dia. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Akulah dia." Perempuan itu begitu gembira karena ternyata Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Mendengar hal itu, perempuan Samaria itu segera berlari ke kota dan menceritakannya kepada orang-orang di sana apa yang telah ia alami dan memberitahukan ke orang-orang bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang yang mendengar cerita perempuan tersebut segera meninggalkan kota dan pergi kepada Yesus. Banyak penduduk kota Samaria itu menjadi percaya kepada Yesus karena apa yang dikatakan perempuan Samaria tersebut. Mereka meminta Yesus untuk tinggal lebih lama dan mengajar mereka sehingga makin lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus. Dan mereka pun percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia karena mereka sudah mendengar langsung dari Yesus sendiri. Perempuan Samaria dalam cerita Alkitab tadi dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar keselamatan bagi kota tersebut.
Di dalam Alkitab ada suatu peristiwa yang menceritakan bahwa benar-benar Tuhan kita ini Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mau dengar? Begini nih kisahnya. Firman Tuhan diambil dalam 1 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 12. Waktu orang Israel berperang melawan orang Filistin, terjadi peristiwa di mana tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya masuk ke kuil Dagon, dewa yang disembah oleh orang Asdod, dan meletakkannya persis di samping Dagon. Besok paginya, waktu orang-orang Asdod masuk ke kuil itu, mereka melihat patung Dagon yang mereka sembah jatuh dengan mukanya ke tanah di depan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon itu dan mengembalikan lagi ke tempatnya. Besok paginya lagi, mereka melihat Dagon itu terjatuh lagi dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan juga. Tetapi kali ini, kepala dan kedua belah tangannya terpisah dan terpelanting sampai ke pintu. Tidak berhenti sampai di situ. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod dengan berat. Tuhan membuat musuh orang Israel itu dengan luka-luka di tubuhnya sampai mereka tidak tahan lagi, dan kemudian memanggil semua raja kota orang Filistin itu untuk membawa pergi tabut Tuhan itu. Setelah itu, mereka memindahkan tabut Tuhan ke kota bernama Gad. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan mendatangkan kegemparan besar atas kota itu. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mereka semua timbul luka-luka pada tubuh mereka. Mereka juga tidak tahan, lalu meminta untuk tabut itu dipindahkan lagi. Dan tabut Tuhan itu dipindah lagi ke Ekron. Begitu juga di Ekron, Tuhan menekan orang-orang di sana dengan sangat berat juga. Sehingga pada akhirnya mereka tidak tahan lagi dan mereka memutuskan mengembalikan tabut Tuhan itu kepada orang Israel. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Maka Yusuf tinggal di rumah Potifar dan bekerja di sana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Potifar mempercayai seisi rumahnya untuk dikelola oleh Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, baik yang di rumah maupun di ladang. Yusuf elok parasnya dan manis sikapnya, sehingga diperhatikan oleh istri Potifar. Suatu hari, istri Potifar menggoda Yusuf, namun Yusuf menolaknya. Yusuf takut berdosa kepada tuannya dan kepada Allah. Suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah hendak mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, istri Potifar datang dan merayu Yusuf lagi. Istri Potifar memegang baju Yusuf, namun Yusuf pergi meninggalkan bajunya.